Oke, teman-teman semua, sekarang adalah 4 hari lagi menuju Lebaran tentunya. Sebuah perayaan yang disebut kemenangan. Kemenangan itu bisa terjadi ketika lu mampu menghilangkan kegelapan yang selama ini menghantui keseharian. Yang dimana yang tadinya sangat-sangat gelap bisa ada sedikit secerca cahaya. Walaupun belum semuanya cahaya, namun itu tidak mengapa. Karena perlahan-lahan tapi pasti semua itu akan berganti masanya. Sama seperti yang gue alami sebelum bulan Ramadan, gue ngerasa depresi, frustasi, nggak tahu arah jalan tujuan. Udah tahu katanya pintar tapi gak punya keyakinan, rasa bahwa sesuatu itu mudah datang dan juga mudah hilang. Walaupun memang sebenarnya demikian adalah benar-benar terjadi. Apa sih? Nah, karena seringkali walaupun ini adalah kehidupan yang kita inginkan, yang kita rencanakan, yang gue pun sebelum membuat video ini merencanakan dia ingin berada di tempat yang mana, tapi selalu ada aja gangguan tadi guys. Juga ini mungkin video yang agak aneh gitu. Masa ya mukanya gak kelihatan, cuman ada suaranya, cuman ada backgroundnya pun kebanyakan hitam bukan putih. Mungkin ini adalah filter yang menandakan bahwa hidup gue sebagai manusia banyaknya adalah kesalahan. Dan kenapa yang putih ini adalah sebuah cahaya yang memantulkan dari jendela. Yaps, bener banget. Karena biasanya kebaikan ini seringkali disalahpahami bahwa sesuatu yang sudah gue lakukan saat ini, atau yang gue lakukan kemarin-kemarin, atau sesuatu yang terus berulang-ulang gue lakukan, mau itu berangkat tarawih, sholat, terus baca ajmain, radhiyallahu la ilaha illallah rasulullah. Nah, walaupun sering baca kayak gitu ya, mungkin nih itu yang membuat pandangan orang-orang terhadap gue itu menjadi positif, menjadi baik, menjadi orang yang katanya soleha, bisa mendapatkan masa depan yang sukses, manajer, pokoknya menjadi miliarder lah, atau menjadi jutawan, atau menjadi sukses banyak duitnya. Karena kalau kita mau melihat sesuatu katanya gini, kalau kita mau dipandang kita harus rajin ada ini apa sih bang, BRI, memberi. Kalau kita ingin bisa sesuatu harus bisa ada BCA, artinya ada kata BCA. Dan kalau kita ingin berharga harus bisa mandiri. Tentunya itu adalah sebuah nama-nama bank ya. Kalau intinya sih satu, keuangan. Satu itu bisa diperbaiki, semuanya pasti akan bisa lo dapetin. Mau itu penghargaan, mau itu pandangan, mau itu nama baik, mau itu ilmu, skill. Karena belum pasti, belum tentu, atau nggak ada orang yang dapat miliaran, orang yang dapat triliun, orang yang dapat apapun yang dia inginkan. Tentunya tidak dengan uang, ataupun ada emang kebahagiaan yang tidak didapatkan dari uang. Itu adalah keadaan yang bersama-sama dengan keluarga, keharmonisan, waktu yang tidak disia-siakan, dan juga sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan tapi menimbulkan penyesalan gitu. Tidak melakukan hal seperti itu bisa disebut kebahagiaan tanpa uang. Namun susah. Nampak tebak untuk mendapatkan hati selapang, selega, sederhana manusia yang pada umumnya itu zaman sekarang susah. Karena teman-teman semua memang benar adanya gitu. Kenapa susah? Karena zaman sekarang itu godaannya bukan cuma iblis, bukan cuma setan, tapi kadang algoritma. Lu main TikTok gitu, niatnya cuma pengen cari motivasi, hiburan, datang yang tobrut-tobrut, atau yang tidak pantas, atau yang tidak ya bikin membuang-buang waktu. Mau itu manga, mau itu komik, mau itu anime, semuanya yang lu anggap penting itu ya, kalau lu gak praktekin ya sia-sia. Itu semua orang tahu. Oke, lanjut ke YouTube. Dan di YouTube pun kalau gue mau kasih tahu nih ke teman-teman semua, itu kadang bisa membuang waktu secara berjam-jam hanya karena FOMO atau hanya karena euforia. Lu menonton video yang lu bukan ada kompetensinya, ya bagus deh, soalnya itu dapat pengalaman baru, cuman sebentar dengan bacanya ya. Nontonnya pun cuma sekali, sehari, 2 hari, 3 hari, nggak sampai sebulan 2 bulan. Jadi nggak bakalan nempel ilmunya. Jangankan yang kayak gitu, yang diajarin guru deh. Masih ingat gak sebelum kita masuk ke liburan sekarang, ada suatu pengganggu yang datang ya? Mendingan keluar apa dikeluarkan? Di sana keluar. Lagi ngapain? Keluar. Ya lagi ngapain? Keluar.
Kutikin video. Keluar. Video. Keluar. Terkadang gitu loh teman-teman. Kalau kita gak bisa memilih, kita pasti akan dipilih. Dan akan ada suatu orang yang menebus batasan. Makanya ada yang kaya banget, ada yang miskin banget. Ya karena menebus batasan. Ada yang soleh banget, ada yang kafir banget gitu. Ya gimana ya gue jelasin, simpelnya sih kalau orang kaya itu nggak pernah ngerasa dirinya kaya, sekalipun dia ngerasa, dia pasti akan saling menolong pada yang di bawahnya. Dan kalau yang miskin itu dia selalu merasa dirinya miskin, dan kadang dia itu gak bersyukur, atau dia nggak merasa miskin artinya nggak sadar diri. Hampir sama, balance gitu pemikirannya. Arogan, sombong, sadar diri atau gak sadar diri. Yang membedakan apa? Yang di dalam hal umum tadi yang gue sebutin. Skill, ilmu, ketahanan, konsisten, persisten. Dah, itu yang biasa digunain untuk mereka. Kalau ditanya gue kenapa gak pernah membuka usaha untuk mendapatkan miliaran atau jutaan atau per hari gitu ya. Simpelnya sih ya gue ada dalam keraguan, kebingungan yang mendalam ini guys. Gue intinya pengen melangkahkan kaki ke jalan, membuat bisnis. Ya ibaratnya buat bisnis obat itu ya, herbal. Dan juga anehnya kenapa gitu malah ada ketakutan gara-gara bertanya sama orang tua gitu, katanya nggak bakalan ada yang beli zaman sekarang. Siapa yang mau beli obat? Ya bisnisnya itu bisnis tiens ya, MLM gitu. Entah itu mendapatkan uang dengan cara merekrut teman, membuat tim, atau membuat sesuatu. Ya cuman gue bener-bener dalam keadaan keraguan karena dana pun tipis gitu ya, modal lebih banyak daripada dana, bahkan dananya nggak ada setengah-setengahnya uangnya. Dan juga dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan keproduktifan untuk meng-share apa yang gue alami sekarang pun masih banyak kerusuhan, sangat rusuh. Cuman yang gue dapatin setelah liburan sekarang adalah kepercayaan diri yang begitu mendalam, begitu kuat, dan juga mampu untuk berubah yang menghancurkan semuanya tanpa akan bisa dikalahkan. Kalaupun bisa dikalahkan, itu tidak akan mungkin bisa dihalangi atau tidak mungkin bisa dicapkan oleh orang-orang. Mungkin maaf guys, gue gak jelas tiba-tiba padahal gue yang tadinya serius. Atau ya bisa dibilang inilah orang yang belum mendapatkan bukti atau hasil untuk sesuatu yang diinginkannya. Pastinya dia akan menjadi orang yang berbeda ketika dia menjelaskan sesuatu pada orang. Mungkin itulah yang membuat gue sangat tidak pede untuk dilihat. Bukan gue tidak ingin untuk tampil ke depan, tapi gue tidak mau gitu orang-orang meniru apa yang gue lakukan. Ya perkataan boleh ya ditiru ya, yang baik-baiknya, yang bagus-bagusnya, tapi cerna. Karena itulah pola pikir orang miliarder atau habitnya. Yang pertama, tidak mau menerima apapun secara gamblang gitu ya, harus dipikirkan baik-baik, rasional, dan juga penuh dengan perhitungan. Yang kedua, tidak mempentingkan faktor eksternal, tidak peduli gitu mau itu dari luar dari dalam, semuanya diambil yang baik yang benarnya, dan ditinggalkan yang jahat yang salahnya. Diambilnya dari mana? Dari dia melihat keseharian orang yang dia tiru, dan juga kekayaan yang dimiliki sebenarnya. Oke, dan teman-teman semua, mohon maaf gak pakai salam karena sekarang bulan Ramadan, anggap saja semua yang gue bilang itu adalah kebaikan ya. Oke, mohon maaf. Dadah.